Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangkaian ayat-ayat puasa yang berbicara tentang ibadah puasa dan bulan Ramadan, kita akan menemukan titik-titik kemesraan yang luar biasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, titik kemesraan itu adalah puasa itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dari sejak panggilannya Allah sudah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Guyonan anak-anak zaman saya kecil, yang tidak beriman tidak ahai. Kalau memang di sini panggilan keimanan adalah satu titik kemesraan yang sangat dekat antara kita dengan Allah. Yang kita meletakkan iman kita kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang datang darinya. Maka apakah kita sudah beriman untuk menyongsong puasa kita ini? Karena iman menjadi input, sementara puasa menjadi proses, dan takwa menjadi output dalam rangkaian ayat ke-183 ini. Apakah kita sudah merasa betul-betul dipanggil oleh Allah? Saya pernah sekitar tahun 2008 ada perjalanan menuju ke Banjarmasin. Kata Allah, malam harinya dari Jogja saya sudah terbang ke Jakarta, kemudian mengikuti rapat sampai lebih dari tengah malam. Pagi-pagi kemudian harus ke bandara, check-in, kemudian menuju ke ruang tunggu untuk flight ke Banjarmasin. Ketika saya sedang menunggu di ruang tunggu yang disediakan itu, saya mendengar sebuah pengumuman kepada para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA200 tujuan Yogyakarta. Dipersilakan untuk segera naik pesawat melalui pintu nomor F sekian. Mendengar pengumuman itu, saya langsung bangkit dan merasa saya salah ruang tunggu. Harusnya di F sekian, kok saya di sini? Lalu saya pun segera menuju ke tempat asal panggilan tersebut di gate F sekian. Sampai di sana, saya ikut antri barisan yang akan naik ke pesawat. Begitu tiba giliran saya menunjukkan boarding pass untuk di-scan, petugas boarding bertanya, "Loh, Bapak mau kemana?" Ketika itu saya baru sadar, oh iya, saya itu mau ke Banjarmasin. Oh iya Mas, Banjarmasin. Kalau begitu Bapak salah, ini panggilan untuk ke Jogja. Oh iya, maaf. Dan gate-nya saya harus kembali ke tempat saya duduk tadi. Pertanyaannya, kenapa saya tergopoh-gopoh menuju asal suara itu ketika ada panggilan? Tujuan saya Banjarmasin, panggilan itu ke Jogja. Kenapa saya kemudian tergopoh-gopoh menuju panggilan itu? Karena saya merasa sebagai saya adalah orang Jogja. Ketika ada panggilan penerbangan menuju ke Jogja,
refleks, setengah sadar ya, langsung menuju kepada panggilan itu. Karena apa? Karena saya merasa saya itu orang Jogja banget. Tadi sudah disebutkan dari penampilan aja kelihatan Jogja banget gitu ya. Itu yang kemudian saya rasakan. Nah, pertanyaannya ketika ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, apakah kita sudah merasa seperti itu? Hah, itu saya, gitu ya. Hah, itu saya, gitu ya. Itu akan menjadi sebuah indikasi penting seberapa mesra, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan-panggilan mesra yang diberikan kepada hamba-hambanya ini, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa, maka puasa adalah kemesraan berikutnya. Kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani adam lahu illa shaum fasaumu li wa ana ajzi bihi. Semua amalnya anak Adam itu baginya, itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Semua amal-amal kita itu ada hitung-hitungannya. Atau bahkan tampak. Ada hitung-hitungannya, maksudnya ini pahalanya sekian. Kalau dilaksanakan berjamaah 27 kali lipat dari satu hasanat. Kalau kemudian membaca Al-Quran satu hurufnya 10 hasanat. Kalau bersedekah maka dilipatkan 10 kali atau 700 kali atau lebih dari itu, terserah Allah. Semua ibadah itu ada hitung-hitungannya gitu. Kecuali puasa. Puasa nggak bisa. Puasa itu betul-betul ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Fasaumuli, maka puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana azibihi, dan aku yang akan membalas pahalanya kepada orang yang berpuasa. Ibadah lain itu agak-agak bisa dipamerkan. Kalau kita sholat, ya memanjang-manjangkan berdiri, melama-lamakan ruku, melama-lamakan sujud, sudah bisa jadi ajang untuk kita bisa memamerkan sholat kita. Kalau baca Quran, memperindah suaranya, mengeraskan, menunjukkannya ketika memegang mushaf, dan lain sebagainya. Kalau sedekah itu lebih-lebih lagi, gampang untuk diunjuk-unjukkan. Bagaimana dengan puasa? Apa yang mau dipamerkan dari puasa? Bangga karena sahurnya lebih awal. Kalian cemen. Saya tuh sahurnya tuh jam 1. Apakah lebih awal sahur itu adalah kebanggaan? Nggak bisa. Atau lebih akhir buka? Buka puasa kok jam 5:30. Saya dong buka puasanya 11:30. Nggak bisa juga dipamerin begitu. Mau dipamerin apanya? Pamer lemes ya? Kok lemes gitu? Ya dong, puasa betulan. Yang lain juga puasa nggak lemes gitu. Atau mau pamer segernya? Seger banget ya puasa kali ini. Emang puasa beneran apa nggak? Kok bisa seger gitu kan? Jadi pertanyaan. Jadi apa yang mau dipamerkan dari puasa itu? Subhanallah. Betul-betul sebuah ibadah untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula yang mengerti betul hakikat apakah kita puasa atau tidak, yaitu betul-betul Allah, karena puasa itu latihan muraqabah yang sangat luar biasa. Latihan mesra, dilihat, didengar, disaksikan, dicatat oleh Allah tanpa intervensi makhluk. Kan sebenarnya nggak ada yang tahu. Misalnya kita siang-siang begini, bulan Ramadan, makan brownies, ditambah jus alpukat gitu ya, siang-siang sembunyi, terus keluar dibersihin dulu pakai sapu tangan, terus aduh berat banget ya puasanya. Nggak ada yang tahu. Tapi tidak kita lakukan. Jangankan itu, berwudu saja, kita berwudu untuk sholat duhur, kumur-kumur, lagi haus banget pas kumur-kumur itu. Rasanya kerongkongan tuh kering banget gitu. Biar agak sembuh dikit nih, kering kerongkongan nih. Lalu kita kemudian meneguk beberapa air kumuran wudu itu. Ya, kemudian lanjut puasa.
Meskipun sebelah kita nggak bakal tahu, atasan kita nggak bakal tahu, teman-teman nggak bakal tahu, itu tidak kita lakukan. Kenapa kira-kira kok tidak kita lakukan? Karena kita yakin, meskipun teman-teman nggak tahu, orang yang ada di sebelah kita yang sama-sama berwudu nggak tahu, CCTV juga nggak bisa ngerekam, meskipun mereka semua nggak tahu, tapi kita yakin Allah tahu. Dan itu yang kemudian tidak kita lakukan. Maka betapa mesranya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat puasa itu. Karena kita merasa pengawasan Allah begitu rapat, begitu dekat. La'allakum tattaqun. Titik mesra berikutnya adalah agar kita bertakwa. Bagaimanakah takwa itu? Takwa itu ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" "Wahai Amirul Mukminin, memang kamu belum pernah berjalan di satu tempat, banyak onak, banyak duri, banyak lubang jebakan, tapi cahayanya, sinarnya remang-remang." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu?" Tanya Ubay bin Ka'ab. Kata Sayyidina Umar, "Aku berhati-hati." Kata Ubay, itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Dalam kehidupan ini kita hati-hati karena kita tahu ada Allah yang maha mengawasi tadi, melihat, mendengar. Meskipun yang kita lalui ini jalan yang remang-remang sinarannya, yang banyak onak duri dan jebakan-jebakannya, hati-hati sepanjang jalan. Maka bagaimana kita tidak lebih hati-hati lagi dalam soal puasa? Karena apa? Kita itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari ditawari yang halal saja nggak mau. Mas, air putih mas halal. Mas, susu mas halal. Mas, nasi uduk mas halal. Halal aja kita nggak mau. Kenapa? Karena kita puasa. Karena kita tahu kita lagi menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, apalagi yang syubhat. Yang halal saja kita tidak mau. Itu hebatnya kita saat puasa. Luar biasa. Dan yang namanya puasa itu kita meyakini. Meskipun kita ikut program buka bersama, kalau kita tidak puasa betulan, pas acara buka bersama itu, kita mungkin kebahagiaannya paling rendah dibandingkan teman-teman yang benar-benar puasa. Kita tahu, kalau kita icip-icip siang, lalu kita tidak puasa, batal puasa, lalu ikut acara buka puasa bersama, pasti rasanya lain dengan orang yang betul-betul puasa. Kebahagiaannya lain. Betapa mesranya kita dengan Allah dengan latihan seperti itu. Gitu ya, dalam puasa kita sampai tadi la'allakum tattaqun, sampai ketakwaan. Maka takwa itu ya tadi bagaimana mengusung apa yang kita rasakan saat puasa ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Sayangnya kita merasa diawasi Allah, didengar Allah, dicatat oleh Allah. Itu kita gagal membawa perasaan yang sama ke berbagai aspek kehidupan. Kita berhasil menahan diri dari semua yang membatalkan puasa karena kita yakin Allah melihat kita itu. Kita berhasil. Tapi apakah kita berhasil membawanya ke kantor-kantor pejabat pemerintah sehingga dengan itu bebas korupsi? Apa kita berhasil membawa kemesraan itu ke perusahaan-perusahaan rekanan sehingga tidak perlu menyuap untuk dapat tender? Apa kita berhasil membawa itu ke bagian pengadaan sehingga tidak ada nota ganda, tidak ada kwitansi double? Apa kita berhasil membawa itu ke pasar sehingga tidak ada sumpah palsu untuk melariskan dagangan, apalagi mengurangi takaran dan timbangan? Apakah kita berhasil untuk membawa itu ke sekolah sehingga tidak ada yang nyontek, tidak ada yang curang? Apakah kita berhasil membawa itu ke seluruh aspek kehidupan kita, ke rumah tangga kita, ke keluarga kita misalnya, sehingga tidak ada yang selingkuh dan lain sebagainya? Apakah berhasil? Itu la'allakum tattaqun. Jadi satu ayat ke 183 ini saja titik mesranya dengan Allah Subhanahu wa taala ada pada hai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah diwajibkan atas kamu berpuasa, pada puasa itu sendiri dan pada takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita merasakan pengawasan Allah di setiap langkah kehidupan kita. Luar biasa.
Titik kemesraan selanjutnya adalah ayat ke-185. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah mengatakan kepada kita, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, maka barang siapa di antara kalian hadir menyaksikan bulan Ramadan itu, hendaklah dia mempuasainya. Maka titik mesra di ayat ke-185 ini adalah satu syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri, betapa istimewanya Ramadan dianugerahkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian pada umat-umat sebelumnya, maka kita mengetahui bulan mulia itu dalam setahun ada 4. Arba'atun hurum atau bulan-bulan haram itu terdiri dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan mulia. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu diberikan kepada semua umat. Dilipat gandakan amal-amal dan lain sebagainya. Bagaimana? Untuk umat Muhammad SAW ditambahkan oleh Allah 1 bulan mulia yang selama ini tidak diberikan kepada umat-umat lain. Bulan itu adalah bulan Ramadan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan Ramadan? Diwajibkan atas kalian pada siang harinya berpuasa. Diwajibkan dan kemudian disunnahkan atas kalian pada malam harinya melaksanakan qiyamul lail. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di dalamnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka di dalamnya. Wa tughallu fihi asyayatin, dibelenggu setan-setan di dalamnya. Masya Allah, kemesraan di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Maka suasana Ramadan itu pasti surgawi. Tidak ada di bulan lain kita mendapatkan suasana sesurgawi suasana bulan Ramadan di dalam semua aspek. Di bulan Ramadan itu kita kondusif sekali melakukan ketaatan. Kondusif sekali melakukan aktivitas ibadah. Kondusif sekali melakukan amal-amal saleh. Gak ada di luar Ramadan kita sesemangat di bulan Ramadan dalam soal sholat berjamaah. Gak ada di luar Ramadan kita bisa sesemangat itu melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Tidak ada di luar Ramadan kita bisa sesemangat itu menghatamkan Quran. Sampai ada yang 2 kali hatam, 3 kali hatam, dan lain sebagainya. Tidak ada di luar bulan Ramadan yang kita sedekah, wakaf, zakat, infak, dan berbagai macam amal dengan harta itu sesemangat ketika kita dalam bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain yang suasana seperti itu. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita lebih bersemangat untuk menjalankan amal-amal soleh seperti bulan tersebut. Maka tuftahu fihi bi abwabil jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabil jahim, dan begitu kondusifnya sehingga neraka ditutup. Cabang-cabang neraka di dunia juga ditutup. Tempat-tempat maksiat paling tidak dia akan membatasi jam kunjung. Sahabat-sahabat yang biasanya oke dan enjoy saja kita ajak bermaksiat, sekarang menjadi tidak bersemangat, tidak ingin, takut, menghormati Ramadan, sehingga mereka tidak bermaksiat. Dan Masya Allah, itu yang kita rasakan. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu setan-setan di dalamnya. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, setan-setan dari kalangan jin dibelenggu. Adapun kalau yang dari kalangan manusia yang terbelenggu adalah sifat
syaitoniyahnya. Ya, di bulan Ramadan ada yang merasa terbelenggu. Nah, yang merasa terbelenggu selama Ramadan adalah sifat-sifat syaitoniyah. Makanya nanti kalau takbiran, heboh serunya jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai kayak orang yang baru lepas dari belenggu. Karena yang lepas dari belenggu di malam Idul Fitri itu setan. Dan di Ramadan ini betul-betul kita dikenalkan sama Allah kepada diri kita. Karena waktu ghallu fi asyayatin, setan dibelenggu, berarti muhasabah di bulan Ramadan. Wah, di bulan Ramadan kok keinginan saya, dorongan saya untuk melakukan kemaksiatan masih besar. Oh, berarti itu hawa nafsu kita. Itu bukan setan. Ternyata dorongan syahwat kita. Inna nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selamat. Jadi, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita kemudian bisa mengenal diri kita. Jangan-jangan selama ini kita memfitnah setan. Astagfirullah, oh, saya dosa nih gara-gara setan. Padahal kata setan, nggak gitu konsepnya bro. Aku nggak ngodain ente terjerumus sendiri gitu. Atau jangan-jangan kita yang menggoda setan, gitu ya. Menggoda setan untuk masuk ke dalam hati kita. Karena kita menyediakan makanan-makanan lezat dalam hati kita untuk dia. Menyediakan sombong, menyediakan ujub, bangga diri, menyediakan riya atau keinginan untuk pamer, sum'ah, ingin terkenal, menyediakan tamak, serakah, menyediakan hasud, ghil, dengki, tamak, dan sebagainya. Itu yang disukai setan. Nah, Ramadan ini Allah kenalkan diri kita. Ini kayaknya kamu tuh begini, aslinya tuh kamu begini. Jadi setan-setannya sudah dibelenggu duluan. Masya Allah, mesra sekali Ramadan. Wa tughalli fihi asyayatin. Dibelenggulah di dalamnya setan-setan. Maka man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kemuliaan dan kebaikan, keberkahan Ramadan ini, dia benar-benar telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang sempurna, kebaikan-kebaikan yang utama. Dia terhalang dari itu kalau tidak mendapatkan kebaikannya Ramadan. Jika ada satu cerita yang keren ya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menaiki mimbar Masjid Nabawi, maka datanglah Jibril alaihissalam membisikkan di telinga beliau, "Hai Muhammad, katakan amin." Sampai 3 kali. "Hai Muhammad, katakan amin. Hai Muhammad, katakan amin." Maka Rasulullah mengatakan amin. Ketika nanti Jibril menjelaskan apa yang diaminkan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah kegemasan Jibril kepada orang yang dilewati Ramadan. Jibril katakan orang yang dilewati Ramadan dan itu belum menjadikan dia diampuni dosa-dosanya, maka semoga Allah tidak mengampuninya selama-lamanya. Maksudnya Jibril kebangetan diberi kesempatan untuk diberi ampunan seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak memperoleh ampunan itu. Maka di situ dia sangat-sangat rugi. Man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan itu, dia kehilangan semuanya. Siapa yang belum berhasil diampuni di bulan Ramadan itu, sulit baginya untuk mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain. Karena logikanya kalau di bulan Ramadan yang begitu besar kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah saja, dia lalai, dia lepas, dia dapat, bagaimana dia akan berharap dapat ampunan di bulan yang lain. Tentu meskipun kita tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesra di bulan Ramadan. Indah sekali. Yang berikutnya, mesranya dengan Quran. Unzila fihil Quran. Yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi sumber kemuliaan bagi segala sesuatu yang terhubung dengannya. Jadi kalau kita menghendaki kemuliaan
pintu kemuliaan yang paling lebar itu adalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, Allah mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka bulan yang paling mulia jadi mulia karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, Ramadan. Tadi sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka bulan-bulan yang mulia itu ada 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Begitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, kedudukan Ramadan naik mengungguli ke semua bulan haram itu. Maka malam yang paling mulia adalah malam yang di dalamnya turun Al-Quran. Laqad anzalnahu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Ketika Al-Quran turun di dalamnya dari sisi Allah ke langit dunia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, malam itu khairum min alfi syahr, menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 itu jangan dibatasi cuma 1001. Boleh jadi 1010, boleh jadi 1100, boleh jadi 10.000, boleh jadi 11.000, boleh jadi 20.000, boleh jadi 100.000, boleh jadi 1.000.000. Semua lebih baik daripada 1000 bulan. Kainal Al-Quran, apapun yang melekat padanya mulia. Bulan paling mulia, bulan diturunkan Al-Quran. Malam paling mulia, malam turunnya Al-Quran. Malaikat paling mulia, Sayyidul Malaikat, malaikat yang membawa wahyu Quran, Jibril alaihissalam. Semulia-mulianya para rasul adalah Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran. Semulia-mulianya tempat di muka bumi adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, yang kepada keduanya ayat Al-Quran dinisbatkan. Ada ayat-ayat Makkiyah nisbat kepada kota Mekah, maksudnya adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Ada Madaniyah nisbat kepada kota Madinah karena dia menjadi tempat turunnya Quran sesudah hijrah. Jadi kalau Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah sesudah hijrah Nabi SAW. Jadi dari malam paling mulia, bulan paling mulia, dari Rasul paling mulia, malaikat paling mulia, sampai tempat-tempat paling mulia di bumi ini, semuanya mulia karena Al-Quran. Barang siapa menghendaki kemuliaan, apalagi di bulan Ramadan, hendaklah dia berakrab-akrab, bermesra-mesra dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah puasa, adalah dua pemberi syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkara yang akan memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puasa dan Quran. Kata puasa, ya Allah, di siang hari telah saya jaga dia dari berbagai kesenangan, dari berbagai hal-hal yang biasa dinikmatinya, ya Allah. Siang hari dia berpuasa, saya yang akan menjaminnya, maka berilah syafaat kepadanya. Yang satu lagi mengatakan, dan saya, ya Allah, kata Quran, membuat dia terjaga di malam-malam, menahan kantuk, melaksanakan qiyamul lail, membaca ayat-ayat-Mu yang ada pada saya, ya Allah. Inilah puasa dan Al-Quran menjadi syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesra lagi. Yang berikutnya, setelah mesra dengan Al-Quran, mesra kepada Allah dengan Al-Quran, yang menjadi titik kemesraan berikutnya adalah
doa. Ayat ke-186 dari suratul Baqarah masih berbicara dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat paling mesra dari rangkaian ayat tentang puasa, yang paling to infinity and beyond itu ini, gitu ya. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada wahai Muhammad SAW, ibadi, yakni hamba-hambaku yang bertanya anni, tentang diriku, fa inni, maka sesungguhnya aku qarib, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku ketika mereka meminta. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini, kalau kita baca sababun nuzul, misalnya dalam kitab Imam Suyuti Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, maka dikatakan orang-orang Ansar datang menghadap kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik saja, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus teriak-teriak memanggilnya? Ini yang ditanyakan orang Ansar. Sebenarnya dalam hati mereka simpan pertanyaan itu, yaitu kenapa kewajiban puasa ini terasa sangat berat. Waktu itu belum turun ayat ke-187. Sementara ayat-ayat sebelumnya mengatur puasa dan kemudian memindahkan waktu ibadah puasa menuju sehari satu bulan Ramadan. Yang semula perintah puasa itu terserak-serak di banyak hari yang terpisah-pisah. Ini dihimpun di bulan Ramadan. Sementara orang-orang Ansar ketika harinya terpisah-pisah saja, kadang masih tersambung puasanya dengan hari berikutnya. Karena apa? Pulang dari ladang, berwudu, sholat maghrib, nunggu waktu isya. Ketika nunggu waktu isya itu, tanpa dia sadari, dia terlelap, dia tertidur. Ketika dia harus bangun berikutnya, setelah lewat waktu isya itu, maka menurut aturan pada sebelum diturunkan ayat 187, dia sudah menjadi harus puasa untuk hari berikutnya. Kenapa? Karena puasa dimulai sejak bangun tidur, diakhiri ketika waktu isya pada saat itu. Awal perintah puasa itu. Makanya orang Ansar merasa berat, waduh nanti kalau kesambung-sambung, apalagi ini Ramadan 1 bulan berat sekali. Ya, makanya mereka bertanya kepada Allah. Pertanyaannya nggak tega mau bilang, ya Allah, kok aturan puasa ini berat sekali. Maka kemudian mereka mengatakan, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak. Maka Nabi SAW pun menyampaikan ayat yang turun kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila datang kepadamu hamba-hambaku yang menanyakan tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau dalam struktur bahasa Arab ada yang disebut syarat, maka harus ada yang disebut jawab. Syarat di depan, jawab di belakang. Wa idza sa'alaka adalah syarat. Dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka biasanya kalau struktur bahasa Arab klasik harus ada fakul, maka katakanlah hai Muhammad bahwa titik-titik. Kenapa? Karena yang ditanya Muhammad, maka Allah harus memerintahkan fakul, katakan hai Muhammad bahwa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Tetapi kalau Allah mengatakan demikian dalam ayat ini, dekatnya jadi tidak terbukti. Hai Muhammad, katakan pada mereka kalau aku dekat. Nah, itu menjadi tidak valid. Kenapa? Wong dekat kok masih pakai perantara. Fa inni qarib.
Maka Allah tidak mengatakan, maka katakan hai Muhammad bahwa aku dekat, tetapi dia langsung membangun kedekatan dengan semua hambanya yang mukmin ini dengan meminggirkan Rasulullah terlebih dahulu. Tidak fakul ini qarib, tidak katakanlah bahwa aku dekat, tapi langsung fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi ketika Allah ditanyakan kepada pengikut Rasulnya SAW, apakah dekat? Maka saya dekat. Allah sangat dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Ini kemesraan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya kalau Allah dekat kepada kita? Ada yang dekat sama kita, tapi kita malah jengkel karena dekat tapi ngerepotin. Ini Allah dekat tidak ngerepotin sama sekali, bahkan dia mengatakan ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mereka memohon kepadaku. Doa. Kemesraan berikutnya adalah doa. Sesungguhnya doa adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dan hubungan yang dipilih Allah dengan kita para hambanya. Karena doa yang menunjukkan siapa kita, siapa Allah. Dan doa itu sebagai seorang mukmin bagi kita bukan cara untuk memberitahu Allah apa hajat-hajat kita, karena sesungguhnya kita yakin Allah Maha Tahu dan tidak perlu diberitahu hajat-hajat kita. Sehingga doa itu menjadi bincang-bincang mesra antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhoi setiap karunia-Nya kepada kita. Itulah penanda kemesraan berikutnya di ayat ke-186 ini. Bahwa kita berlatih di bulan Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari lebih mencintai berdoa itu daripada pengabulan doanya. Karena pengabulan doa itu satu selesai, tetapi berdoanya itu adalah berbincang-bincang akrab dan mesra. Kita daripada dikasih bunga lalu ditinggal pergi, kita pasti akan memilih diajak jalan-jalan berdua seharian sambil didengerin curhat-curhat kita, diperhatiin diri kita. Itu satu gambaran. Nah, maka ud'uni astajib lakum, janji Allah, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan kepada kalian. Tentu dalam ayat ke-186 ini Allah mengatakan falyastajibu li, syaratnya hendaklah kalian penuhi seruanku. Kalau aku menyeru kepada yang menghidupkan, maka aku penuhi. Kalau Allah menyeru kepada satu kewajiban, pasti kebaikan yang ada di sana. Kalau Allah melarang dari segala keburukan, maka pasti keburukan yang ada di dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mesra kepada kita dengan kemesraan paripurna dengan bulan Ramadan, dan bagaimana kita kemudian mengisinya bulan Ramadan itu dengan spirit luar biasa. Bukan hanya beribadah, tapi berakrab mesra dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sedekat dalam hadis qudsi menjelaskan bahwa kita bisa sedekat itu dengan Allah. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku memaklumkan perang kepada orang yang musuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku. Siapa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu? Allah jelaskan orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu. Dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi mata yang digunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang digunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang digunakan untuk bertindak. Aku menjadi kaki yang digunakan untuk melangkah. Sempurna.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh diri kita dibimbing, diarahkan menuju apa yang diridhoinya, menjadi alatnya menebarkan rahmat yang kepada sesama. Ini rangkaian kemesraan kita yang sangat indah di dalam puasa dan bulan Ramadan ini dari ayat-ayat puasa yang kita baca. Ketika kita dipanggil, wahai orang-orang beriman. Ketika kita dipanggil untuk berpuasa. Ketika kita dipanggil untuk merasakan kedekatan-kedekatan dalam puasa itu, pengawasan-pengawasan luar biasa dalam puasa itu. Ketika kita dipanggil untuk berbulan Ramadan, bulan Quran, berakrab mesra dengan mushaf, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita langsung diberitahu Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permintaan bagi orang yang berhajat ketika dia berdoa, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, puasa menjadi simbol kemesraan luar biasa antara hamba dengan Rabb-nya ketika seluruh diri kita bergerak untuk menggapai keridhaan Allah dengan didirect langsung juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.